Sindir Dirjen Perdagangan tersangka kasus minyak goreng. Ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. Orang yang mendapat mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini 3 kota ini apa yang common denominator-nya adalah? 1, industri ada di sana. Yang kedua, ada pelabuhan. Kepada Pak Menteri terjawab bahwa Menteri dalam kebijakan minyak goreng ini mempersulit rakyatnya dan membuat menderita rakyatnya, tidak mengangkat rakyatnya. Sekarang kita uji lagi. Ternyata setelah harga 14.000 dengan subsidi 5.000, pengusaha nggak mau. Kenapa? Alasannya, kalau alasannya Pak Deddy Sitorus tadi, pencairannya rumit. Tapi sesungguhnya yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah kalau dia terima subsidi, dia diaudit. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ini pelabuhannya keluar dari pelabuhan rakyat, 1 tongkang bisa 1.000 ton atau 1 juta liter dikali 7.000, 8.000 rupiah, ini uangnya 8 sampai 9 miliar rupiah. Itu saja Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan kita sudah nggak percaya Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini. Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng, tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Artinya Pak, harapan kami kali ini kami tidak percaya sama Bapak, harapan kami besok Bapak bisa kembalikan kepercayaan kami, kepercayaan publik terhadap Pak Menteri. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa evaluasi. Yang pertama Pak, kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Sindir Dirjen Perdagangan tersangka kasus minyak goreng. Said Didu, permainan Kemendak cantik sekali. Mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu angkat bicara mengenai kasus dugaan ekspor minyak goreng Direktur Jenderal di Kementerian Perdagangan bernama Indra Sari Wisnu Wardana ditetapkan sebagai tersangka diduga ekspor minyak goreng. Melalui akun Twitter pribadinya, Said Didu menyindir bahwa permainan sangat bagus. Menurut Said Didu, yang dilakukan Kemendak merupakan tindakan yang sulit dipahami karena sikap tegas dari Kemendak sebelumnya yang akan mengambil tindakan hukum untuk menyeret penimbun minyak kelapa. Permainan Kemendak saat itu cantik sekali. Pejabat menuduh ada penimbun minyak goreng di dalam negeri termasuk penimbun oleh ibu-ibu yang ditangani Ditjen Danglu. Ucap Said Didu dikutip dari @m Said Didu pada Rabu 20 April 2022. Ternyata mereka main di kuota ekspor yang ditangani Ditjen Danglu. Sulit dipahami bahwa ini hanya permainan dirjen, begitulah sambungnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardana sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka, ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan Selasa 19 April 2022. Secara keseluruhan, Kejagung menetapkan sebanyak 4 tersangka selain Wisnu Wardana ketika Bapak
Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. Selain Wisnu Wardana, ketiga tersangka lainnya yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Fire Permata Hijau Group berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Menurut Burhanuddin, para tersangka diduga bermufakat jahat dengan permohonan untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor. Ia menyebut Indra Sari Wisnu Wardana selaku pejabat di Kemendak telah menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor terhadap ketiga perusahaan itu. Sebelumnya, Jaksa Penyidik telah mengeluarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 17-FD2-FD2-4-2022 tanggal 4 April 2022. Penyelidikan atas kasus tersebut telah bergulir sejak 14 Maret 2022. Sebanyak 14 saksi telah diperiksa. Berikut dokumen terkait pemberian fasilitas ekspor. Masalah minyak gorengnya masih menjadi masalah kita sampai sekarang. Sudah menyatakan bahwa itu sudah tersangka, yaitu diselesaikan dengan pola penyelesaian secara hukum. Karena asosiasi tidak mempunyai kemampuan untuk meliput tentang spesialiti di hukum. Iya. Tapi Anda merasa ada yang janggal dengan penetapan tersangka? Berita itu dipelintir, seolah-olah kita keberatan. Yang kita keberatan itu, kita sampaikan adalah bahwa ada beberapa telepon dari anggota kami menjadi ketakutan dengan ini. Jadi kita bilang, wah, nggak perlu ditakutkan kalau kita tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka bilang itu perusahaan-perusahaan besar itu kok bisa jadi tersangka kan gitu. Jadi kami juga kalau begini nih takutlah, mending kami nggak usah ikut di dalam program mega kemasan sederhana ini bersubsidi. Yang curah ya? Saya bilang nggak bisa karena ini menjadi suatu kewajiban pelayanan publik penyediaan minyak goreng. Dan di kita 36 perusahaan anggota GIMNI itu sudah terdaftar di Simira Perindustrian. Jadi kita harus mengikuti. Kalau kita tidak ikuti, itu berbahaya justru. Malah kita disangka memboikot. Nah, boikot inilah yang dipelintir atau memang tidak sadar